Bapa di dalam surga, sertai kami dalam kami membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya kami mendapatkan manfaat dari perenungan ini dan menolong kami untuk hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Engkau yang menolong hamba-Mu supaya ia juga dapat menyampaikan firman ini sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini terambil dari Mazmur 19. Mazmur 19 saya akan baca untuk kita semua. Mulai dari ayat yang kedua. Begini. Langit menceritakan kemuliaan Allah, dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki, yang keluar dari kamarnya. Gembira bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas teriknya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu benar, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar dan adil semuanya. Lebih berharga daripada emas, bahkan daripada banyak emas murni. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Hamba-Mu juga menerima peringatan darinya, dan orang yang berpegang padanya mendapatkan upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu dari sikap angkuh. Jangan sampai aku dikuasai olehnya. Maka aku menjadi tak bercelah dan bebas dari pelanggaran besar. Kiranya ucapan mulutku dan renungan hatiku berkenan kepadamu. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai di sana. Yang berbahagia yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dengan melakukannya. Hosana. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya, keagungannya, kemuliaannya itu lewat pelbagai cara. Kalau dalam Mazmur yang kita baca hari ini, ada dua cara Tuhan memperkenalkan dirinya. Yang pertama-tama melalui alam raya, ciptaan dia. Melalui alam semesta. Itu seringkali orang menyebutnya ini pernyataan umum.
Dari ayat pertama atau ayat kedua sampai dengan ayatnya yang ketujuh. Pemazmur melihat begitu indahnya, begitu mulianya Tuhan itu tercermin dari ciptaannya. Dari langit, dari bumi, dari matahari yang memancarkan sinarnya. Lalu bagian yang kedua adalah ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-15 itu. Kita melihat di situ bahwa Tuhan secara khusus menyatakan dirinya melalui titahnya, melalui kehendaknya, melalui Tauratnya itu. Nah, oleh karena itu menarik ya, kalau kita membaca kitab suci, kan itu ada ayat-ayatnya yang kita baca. Ayat ini dari bahasa Arab. Artinya apa sih ayat? Ayat itu artinya tanda. Ayat 2 berarti tanda yang kedua. Ayat 3 tanda yang ketiga, dan seterusnya. Nah, tanda-tanda ini oleh si pemazmur itu ia melihat di alam semesta itu ada keagungan Tuhan, ada kemuliaan Tuhan tercermin di sana. Maka ketika ia memandang langit bukan hanya kosong, pandangannya ke sana begitu ia bengong, bukan. Tapi ada maknanya ketika pemazmur ini memandang langit. Oh, ternyata langit itu menceritakan kemuliaan Tuhan. Ini tanda, ini ayat ya. Alam semesta itu ayat, tanda yang menceritakan bahwa Tuhan itu begitu mulia. Hanya orang yang peka hatinya yang bisa melihat alam raya itu, di dalam kehidupan, di dalam alam raya itu ada kemuliaan Tuhan. Mungkin kalau kita lihat ya, melihat ke langit siang, kau berawan, kita mengatakan cuaca tidak bagus. Apa bagusnya sih? Apalagi kalau kita mau berangkat ke gereja, mau kondangan, mau ada acara, terus hujan. Kita menggerutu. Kita tidak melihat keindahan itu. Padahal di sisi yang lain, orang lain bisa melihat bahwa hujan itu adalah sebuah pengharapan. Langit yang berawan itu adalah sebuah harapan bahwa dari langit itu akan tercurah berkat Tuhan, hujan itu. Hujan berkat akan turun. Nah, kalau kita lihat langit cerah, mungkin hati kita juga cerah. Tapi apakah kita juga menyadari bahwa di langit yang cerah itulah tercermin kemuliaan Tuhan? Jadi kita bisa memuji, memuliakan Dia. Bahwa di alam semesta itu ternyata Tuhan begitu mulia. Nah, terus pemazmur menceritakan ini. Di situ buatan tangan Tuhan begitu mulia. Dan ini buat pemazmur, alam raya udah otomatis berjalan dari hari ke hari demikian. Ada musimnya, ada saatnya. Kalau pengkhotbah mengatakan lebih jelas, semua indah pada waktunya itu. Nah, saya mengajak kepada kita juga untuk melihat bahwa alam ini sebagai ayat, sebagai tanda, apakah kita melihat di situ kemuliaan Tuhan, lalu kita bersikap apa? Merespon kemuliaan itu. Seharusnya yang terjadi adalah memuji, memuliakan Tuhan. Ya.
Jadi setiap orang yang mungkin saja belum mengenal firman Tuhan, tetapi melihat semuanya tertata baik, agung dan mulia. Ini adalah buatan tangan Tuhan, ini adalah cermin kemuliaan Tuhan, maka aku akan memuji, memuliakan Tuhan. Jadi pandangannya tidak kosong. Melihat langit tidak kosong, melihat pohon-pohon, gunung-gunung, di situ ada. Hati kita tergugah untuk memuliakan Tuhan. Nah, itu barangkali step yang awal, tahap pertama. Kita kagum ya, melihat keindahan, melihat alam semesta ini, melihat ayat di alam ini. Kita memuliakan Tuhan. Mulut kita berucap, luar biasa. Allahku begitu mulia. Tapi ini tahap yang pertama. Tahap yang kedua, memuliakan nama Tuhan. Tadi kalau kita baca dari Mazmur 101 itu kan, yaitu dengan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan kehendak. Jadi ketika alam raya ini bagus, ciptaan Allah ini luar biasa keren, mencerminkan kemuliaan Sang Penciptanya, maka kita terpanggil untuk merawat, memeliharanya. Bukan sekedar menikmatinya. Bukan sekedar foto-foto selfie begitu di tempat-tempat yang keren, yang indah. Tapi kita harus memperhatikan agar terawat, terjaga dengan baik. Alam ciptaan Tuhan yang mulia ini. Disitulah kita ikut memuliakan nama Tuhan. Nah, lalu kemudian secara khusus pemazmur memperlihatkan kemuliaan Tuhan itu terungkap di dalam kehendaknya, dalam Taurat, dalam kitab suci. Disitulah pemazmur belajar mengenal bahwa ternyata apa yang diperintahkan Tuhan itu sempurna. Bahwa apa yang diinginkan oleh Tuhan itu, Taurat Tuhan itu menyegarkan jiwa. Ini sama seperti tahap yang tadi yang pertama. Banyak orang tidak sadar akan kemuliaan Tuhan di alam semesta. Banyak orang juga tidak sadar bahwa di dalam kitab suci ini sebenarnya dapat menyegarkan jiwa kita. Jadi Taurat Tuhan menyegarkan jiwa, artinya bahwa Taurat itu membawa manfaat bagi kehidupan orang yang membaca, melakukan, menerapkannya dalam hidup sehari-hari. Karena disitulah manusia akan terpelihara kebersihan jiwanya. Untuk ia terus-menerus terhubung dengan Sang Maha Mulia itu. Yaitu dengan melakukan perintah itu dengan benar. Itu akan menyukakan hati kita katanya ya. Takut akan Tuhan itu suci. Ia tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar. Nah, ketika kita berjalan dalam hukum yang benar, di rel yang benar, itulah yang akan menuntun kita, menolong kita untuk berjumpa dengan Sang Maha Mulia ini, yaitu Allah sendiri. Nah, saudara-saudara, kita nggak tahu kalau tidak ada hukum Tuhan itu, kalau tidak ada kitab suci ini, bagaimana kita melakukan kehendak itu dengan baik? Bagaimana cara memuliakan Tuhan itu dengan baik? Maka dikatakan di dalam ayat yang ke-13 ini, siapakah yang dapat mengetahui kekeliruannya sendiri? Kalau tidak melalui perintah, pernyataan, kehendak Tuhan, firman yang tertulis ini. Maka baik alam raya yang kita lihat, merupakan ayat yang umum dilihat orang. Sama itu pentingnya juga dengan pernyataan firman Tuhan yang harus kita dalami. Supaya kita diberitahu pelanggaran kita apa, kekeliruan apa, kesalahan kita apa, dan kita berjalan di dalam rel yang benar. Nah, tentu saja bagi pemazmur pengetahuan ini bukan hanya sekedar pengetahuan belaka.
Tetapi ini harus dilakukan, diterapkan dalam hidup sehari-hari. Dalam praktek hidup sehari-hari. Itulah cara orang memuliakan Tuhan. Ia bersyukur atas alam ciptaan Tuhan yang begitu mulia, begitu agung. Ia bersyukur juga karena Tuhan memberikan petunjuk yang benar melalui firman ini untuk kita memuliakan nama Tuhan. Nah, mungkin ada orang yang bertanya, apakah kalau kita tidak memuliakan Tuhan, lalu Tuhan lantas tidak mulia? Rasanya enggak begitu juga. Anda dan saya, kita semua memuliakan Tuhan atau tidak, Tuhan itu tetap mulia. Tuhan itu tidak rugi apa-apa. Ya. Ayat ini mengatakan, kalaupun tidak ada yang menceritakan kemuliaan Tuhan, ayat ini mengatakan, ayat 4, tidak ada berita dan tidak ada kata. Meskipun tidak ada berita dan tidak ada kata yang memuliakan Dia, suara mereka tidak terdengar, tetapi pesan mereka terpencar ke seluruh dunia. Tetap kemuliaan itu terpencar ke seluruh dunia. Bagi Tuhan tidak ada yang rugi apa-apa kalau kita tidak memuliakan Dia. Justru kerugiannya ada pada kita. Kalau tidak memuliakan Tuhan, tidak memperhatikan Tuhan. Itu artinya jiwa kita menjadi kering. Kita kehilangan sukacita. Kita hanya berjalan dalam kehidupan ini rutinitas, hari-hari ke hari itu saja. Benar matahari terbit dari timur, ya setiap hari begitu saja. Yang ganti itu adalah musimnya. Ada musim hujan kalau di sini, musim panas, nanti kelihatan atau tidak, mataharinya tetap ada itu aja. Kita kehilangan semangat untuk bersyukur. Hari-hari menjadi monoton. Jiwa kita menjadi kering. Hati kita kehilangan sukacita. Itu dampaknya. Tapi beda kalau orang yang memuliakan Tuhan. Pagi hari ia akan nantikan. Pemazmur sering mengatakan seperti pengawal mengharapkan pagi. Kenapa? Karena disitulah ada sukacita. Ia menyambut hari baru. Siang hari pun demikian. Ia boleh bekerja dengan baik. Nampaknya rutinitas, tapi diisi dengan memuliakan Tuhan. Maka hidup tidak menjadi begini-begini saja. Hidup tidak menjadi monoton. Tetapi ada warna yang indah. Bahwa keindahan alam itu terpencar juga dalam hati kita. Bahwa Taurat perintah Tuhan, kitab suci ini menyegarkan jiwa kita. Akibatnya kita seperti air yang mengalir. Memberi kesegaran kepada setiap orang yang ada di sekitar kita. Bukan membuat bete seluruh rumah. Ya, saya sering kali mengatakan begitu. Kalau kita bete, satu rumah itu pasti udah bete. Ya. Kalau kita memancarkan kejengkelan dalam rumah itu pasti akan mengalami hal-hal yang tidak menyenangkan. Tapi kalau Anda dan saya, jiwa kita disegarkan oleh firman Tuhan, kita bagai mata air yang keluar, maka seluruh keluarga kita akan terdampak mengalami, mendapatkan sukacita itu. Ya, tinggal kita memilih saja. Mau nggak memuliakan Tuhan? Mau nggak jiwa kita segar? Mau nggak jiwa kita dipulihkan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kita? Atau sebaliknya? Nah, biarlah Tuhan menolong, memberkati kita untuk hidup memuliakan namanya dengan sungguh-sungguh. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan boleh mengajar kami melalui Mazmur ini, supaya kami bersyukur, bersukacita, memuliakan Tuhan melalui alam raya yang Engkau ciptakan begitu indah. Tetapi juga melalui pernyataan firman Tuhan. Firman yang tertulis dalam kitab suci ini. Itu menolong kami, menyegarkan jiwa dan hati kami. Sehingga kami terus bersukacita memuliakan Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.